Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hanif Jali, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Pada saat ini atau kali ini kita akan melaksanakan tugas 2, yaitu untuk mencoba beberapa perintah pada aplikasi Command Prompt. Kita langsung saja. Untuk perintah-perintah yang akan kita coba itu ada kurang lebih sekitar 20 perintah. Nanti kita akan coba satu-satu ya. Yang pertama ada CD, yang kedua CLS tanda tanya. Nanti kita langsung saja kita coba di Command Prompt. Baik, yang pertama adalah perintah CD. Perintah CD ini atau bisa kita sebut dengan change directory, bisa kita praktekkan untuk mengubah directory dari saat di Command Prompt ini. Misalnya kalau untuk saat ini kita ada di drive C, foldernya user, folder lagi Sokonandi. Kebetulan saya untuk saat ini pakai komputer dari kantor sih, jadi mohon maaf kalau namanya nanti Sokonandi kayak gini. Yang kedua, kita akan melakukan perintah yaitu CLS. CLS itu biasanya kita gunakan untuk membersihkan. Jadi kalau kita nanti masuk pada Command Prompt sudah melakukan banyak perintah, nanti kita bisa membersihkan perintah-perintah sebelumnya yang telah kita lakukan. Contohnya seperti ini. Nah, otomatis untuk perintah-perintah yang sebelumnya tadi kita lakukan, nanti sudah bersih lagi menjadi seperti awal kita membuka Command Prompt. Untuk yang ketiga, kita melakukan CLS garis miring tanda tanya. Coba CLS garis miring tanda tanya. Kalau kita menambahkan garis miring tanda tanya seperti ini, biasanya perintah tersebut akan munculkan bantuan dari perintah sebelumnya. Contohnya seperti ini, CLS garis miring tanda tanya. Berarti kita keterangan lebih lanjutnya dari perintah CLS ini adalah untuk clear the screen atau membersihkan layar dari perintah-perintah Command Prompt sebelumnya. Baik, kita lakukan lagi CLS. Untuk yang keempat, di sini ada perintah dir garis miring tanda tanya. Sama seperti sebelumnya, kalau ada tanda tanya garis miring tanda tanya sebelumnya, itu berarti kita ingin memunculkan bantuan, mungkin ya, bantuan dari perintah sebelum yang kita tuliskan ini untuk apa gitu. Dir garis miring tanda tanya. Nah, ini berarti ada banyak perintah yang dapat kita lakukan selain pada perintah dir. Contohnya dir spasi A spasi garis miring A, itu display file with specified attribute, jadi menampilkan beberapa file dengan atribut tertentu. Itu ada contohnya banyak sekali di sini ya. Selanjutnya kita melakukan perintah yang kelima, ipconfig. Ipconfig ini biasanya sering kita lakukan untuk melihat detail dari jaringan yang ada pada perangkat komputer atau laptop yang sedang kita gunakan. Contohnya seperti ini, ipconfig. Nah, di sini memunculkan beberapa konfigurasi IP dari laptop yang saat ini saya gunakan. Contohnya seperti ini. Untuk saat ini yang terhubung itu hanya wireless LAN-nya saja. Jadi untuk wireless LAN yang saat ini wireless LAN laptop yang sedang saat ini saya gunakan itu adalah IP-nya 192.168.1.134 seperti itu. Kemudian selanjutnya
ipconfig all. Kurang lebih ini sama, cuma hanya saja nanti yang ditampilkan itu lebih banyak. Misalnya seperti ini, kita clear dulu. ipconfig all garis miring all. Nih, untuk ini, untuk ipconfig garis miring all ini biasanya menampilkan lebih detail lagi setiap perangkat jaringan yang terhubung dengan yang ada pada komputer ini. Hanya saja nanti yang ditampilkan di sini yang ada IP-nya itu hanya perangkat jaringan yang terhubung dengan yang sedang digunakan. Untuk saat ini yang saya gunakan hanya wireless LAN yang WiFi-nya saja. Begitu. Selanjutnya kita lakukan pada ipconfig garis miring tanda tanya. ipconfig garis miring tanda tanya. Sama seperti perintah-perintah sebelumnya yang ada garis miring tanda tanya. Itu sebenarnya sama saja dengan maaf, baterainya hampir habis. Kita lanjutkan lagi. Untuk ipconfig garis miring tanda tanya itu sebenarnya hampir sama kegunaannya untuk dengan garis miring all. Hanya saja untuk garis miring tanda tanya itu menampilkan perintah-perintah apa saja yang dapat kita lakukan dengan ipconfig. Contohnya seperti ini, ada garis miring ipconfig garis miring tanda tanya, garis miring ipconfig garis miring all, ada release, ada renew, dan lain-lain seperti itu. Nih, di sini juga ada contohnya. Baik, kita lanjutkan pada tadi sampai nomor 7 ya. Jadi kita lanjutkan ke nomor 8. ipconfig garis miring release. Baik, untuk garis ipconfig garis miring release ini kita dapat gunakan untuk merilis atau melepaskan semua jaringan yang telah terhubung dengan perangkat yang sedang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Untuk tadi yang sudah saya gunakan yaitu wireless LAN adapter WiFi. Nah, sekarang karena kita sudah melakukan perintah ipconfig garis miring release, jadi untuk wireless LAN yang di sini tadi ada IP-nya sekarang sudah tidak ada lagi. Gitu. Baik, kita lanjutkan pada perintah nomor 9. ipconfig garis miring renew. Nah, untuk ini seperti fitur refresh, jadi kita memperbarui IP beberapa seperti restart lah kalau kita di laptop seperti itu. Jadi untuk memperbarui jaringan yang telah kita pakai saat ini. Lanjut kita ke perintah nomor 10. ipconfig garis miring apa tadi, display DNS. Nah, untuk ini untuk perintah ini jadi untuk perintah ipconfig garis miring display DNS ini adalah menampilkan beberapa DNS yang telah tersimpan pada saat kita menggunakan komputer ini. Jadi ini ternyata sudah banyak sekali yang telah tersimpan di laptop ini yang saya pakai gitu.
Lanjut kita ke perintah nomor 11, yaitu ipconfig flash DNS. ipconfig garis miring flash DNS. Flash DNS itu kita fungsinya adalah untuk menghapus catatan DNS yang tadi ditampilkan pada ipconfig display DNS. Display DNS. Jadi semua yang sudah ditampilkan pada ipconfig display DNS tadi sudah tidak ada. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah tidak ada yang ditampilkan karena sudah kita flash the DNS di server gitu. Lanjut kita pada perintah nomor 12, ipconfig register DNS. ipconfig garis miring register DNS. Baik, untuk ipconfig perintah nomor 12 ini, ipconfig register DNS, perintah ini dapat kita lakukan untuk merefresh dari semua catatan DNS yang telah diperbarui ke server DNS. Lanjut untuk perintah nomor 13. Untuk perintah nomor 13 ini adalah ping. Biasanya untuk perintah ini sering kita lakukan untuk mengecek jaringan yang telah terhubung dengan komputer ini, seumpama untuk komputer satu dengan komputer lain, itu nanti bisa kita lakukan melalui ping ini, ataupun nanti kita mengecek jaringan terhubung atau tidak. Contoh saja untuk ini, kita karena tidak ada perangkat lain yang terhubung, coba kita lakukan ping ke alamat Google mungkin ya, www.google.com. Ya, di sini sudah replay semua, 0% loss, berarti kita terhubung ke IP-nya Google, yaitu yang ini 216.239.38.120, seperti itu. Lanjut kita ke netstart, perintah netstart. Baik, untuk netstart ini untuk menampilkan koneksi jaringan yang saat ini sedang terhubung dan beberapa informasi jaringan yang lainnya seperti ini, ada WhatsApp dan lain-lain. Lanjut kita ke tracer. Perintah tracer ini biasanya kita lakukan untuk mengecek ada berapa tahap kita yang seperti mungkin ada berapa router yang sudah kita lalui menuju alamat yang sedang kita tuju, contohnya tadi Google lagi ya. Baik, di sini biasanya akan menampilkan totalnya ada berapa langkah yang diperlukan untuk menuju ke server Google, yaitu 216.239.38.120. Kita tunggu saja ini sampai nanti muncul semua tahapan yang dilakukan. Baik, untuk saat ini yang dari laptop yang sedang saya gunakan menuju server Google itu ada sekitar 11 jalan yang dilalui. Jadi ada 12 router mungkin ya, bisa kita katakan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah patching. Untuk patching ini biasanya kita tambahkan juga patching.
Baik, ini hampir sama dengan perintah yang tracer tadi ya. Jadi kita berapa kali tahapan yang dilakukan. Hanya saja nanti di sini ada gabungan dari perintah ping dan tracer tadi. Ya, baik, ini untuk perintah yang tadi kita masukkan, yaitu pet ping sudah selesai. Jadi untuk perintah ini kurang lebih sama dengan yang tracer tadi. Jadi nanti kita selain beberapa langkah yang kita gunakan untuk menuju IP dari Google, di sini juga ditampilkan hasilnya seberapa cepat kecepatan atau latensi jaringan pada 2 titik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan perintah nslookup. Baik, untuk perintah nslookup ini adalah perintah yang digunakan untuk mengecek dan menambahkan informasi DNS seperti DNS-nya, nama DNS ke alamat IP. Namanya seperti ini. Baik, sambil kita menunggu, kita lakukan perintah yang selanjutnya, yaitu adalah netsh. Untuk perintah netsh ini adalah perintah yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan di sistem operasi Windows. Kita lanjut ke perintah nomor 19, yaitu route. Nah, di sini untuk route ini kita bisa dapat lakukan untuk menampilkan dan mengedit tabel rute IP di sistem Windows. Jadi seperti ini. Untuk route juga ada beberapa tambahan perintah lainnya, yaitu ini strip F, strip P, strip 4, strip 6, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan pada perintah yang terakhir, yaitu adalah net. Untuk net ini memiliki banyak fungsi, termasuk untuk mengelola penggunaan dan grup, mendapatkan informasi tentang printer yang terhubung, dan banyak lainnya. Baik, sekian untuk praktek yang kita lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada dasarnya untuk saya sendiri yang sering saya lakukan, yang sering saya gunakan, yaitu adalah yang pada perintah ipconfig dan ping, karena untuk yang paling sering digunakan untuk mengecek jaringan ya mungkin itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.